Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Ada banyak alasan dalam hidup kita untuk kita protes kepada Tuhan. Kita mengeluh kepada Tuhan. Kita komplain kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan ini itu, kok saya masih mengalami hal yang tidak enak. Tuhan, saya sudah melayani Engkau dengan giat, kok saya malah tidak diberkati, seakan-akan begitu. Dan banyak di antara kita yang mungkin komplain dengan Tuhan. Kita protes dengan Tuhan. Saya sendiri juga begitu dahulu. Apalagi kalau saya merasa saya sudah melakukan bagian saya. Saya sudah taat beribadah, saya sudah banyak memberikan persembahan, saya sudah aktif dalam pelayanan di gereja. Dan kita komplain, kok kita ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita suka atau ketika doa kita tidak dijawab. Sebetulnya sikap komplain atau protes kepada Tuhan itu sikap yang masih kekanak-kanakan. Karena kalau kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, bisa jadi ada dua kemungkinan kalau kita masih mengalami hal yang tidak kita inginkan walaupun kita sudah melakukan apa yang menurut kita baik. Yang pertama, sesungguhnya kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mungkin sudah pelayanan di gereja, sudah memberi banyak di gereja, sudah berusaha hidup baik, tetapi itu bukan karena kita mengasihi Tuhan. Bisa jadi karena kita memang lebih menginginkan sesuatu sehingga kita seakan-akan mencoba untuk memancing atau menyogok Tuhan supaya mengabulkan doa kita. Jadi kita belum sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan benar. Yang kedua adalah sesungguhnya Tuhan sudah bekerja dengan kondisi yang tidak baik, dengan doa yang tidak dijawab. Itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau Tuhan membawa kita ke dalam kondisi yang tidak enak, mungkin di situ ada maksud Tuhan untuk mendidik kita supaya kita lebih percaya atau bergantung kepadanya. Dan dari pengalaman saya ketika saya dulu protes kepada Tuhan, bertahun-tahun kemudian saya baru melihat, oh ini toh maksud Tuhan, oh begini toh maksudnya dalam hidup saya sehingga membentuk saya. Dan sejak saat itu, walaupun saya mungkin mengeluh, Tuhan aku kayaknya gak sanggup, Tuhan kayaknya aku gak kuat lagi, kenapa sih harus begini ya. Saya berusaha sebisa mungkin untuk saya tidak protes berlebihan kepada Tuhan, tetapi menyerahkan segala kekhawatiran saya, segala isi hati saya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.